من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kalau Allah Subhanahu wa taala fi Kitabil Karim, inna iddata suhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Al-ayah. Jemaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pagi hari yang berbahagia ini. Allah masih bangunkan kita dan masih berikan kesehatan kepada kita, dan juga Allah masih semayamkan atau teguhkan keimanan di dalam dada kita semua. Tidak semua orang digabungkan dua nikmat ini. Ada badannya sehat, imannya sedang bermasalah. Ada imannya sehat, kesehatannya bermasalah. Dan ketika keduanya ini tidak bergabung, maka orang sulit untuk melaksanakan kewajiban beragama ini, terutama berjamaah ke masjid. Ingin ke masjid, iman bagus, semangat ibadah tinggi, badan nggak sehat, ya nggak bisa. Atau sebaliknya, badan sehat, iman sedang tidak sehat, nggak ke masjid juga dia. Salam dan salawat semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Jemaah sekalian, masih di awal-awal bulan Zulhijjah. Kami tadi bacakan satu ayat di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini surat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jadi Allah berfirman di ayat ini, inna, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah, inna iddata syuhuri indallah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ya, isna asyara syahra fi kitabillah, di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard. Pada saat Allah akan menciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah menetapkan 12 nama-nama bulan itu. Jadi belum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan dua nama-nama bulan yang ada 12 itu. Ya, mulai dari Muharram sampai bulan 12-nya Zulhijjah. Terus saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atum hurum. Di dalamnya terdapat 4 bulan yang Allah muliakan. Ya. Dzalikad dinul qayyim. Inilah agama yang lurus itu. Nah, 4 bulan yang haram itu tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an bulannya apa saja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Apa bulan itu? Yaitu 3 bulan yang berurutan, Rajab, ya, yang terpisahnya Rajabnya. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang terpisahnya adalah bulan Rajab. Jadi itulah 4 bulan yang Allah muliakan. 4 bulan yang dimuliakan ini, sebelum Islam datang, Rasulullah diutus menyampaikan risalah agama ini dan memuliakan dan mengagungkan bulan itu. Orang di Jazirah Arab sudah sepakat di bulan itu, karena itu bulan yang Allah muliakan, mereka gencatan senjata. Kalau sedang berkecamuk perang sekali, mereka berlibur, mereka berhenti menghormati dan memuliakan bulan-bulan haram tersebut. Nah, jemaah sekalian, salah satunya adalah bulan Muharram. Nah, jemaah sekalian, di dalam Islam itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, menerima wahyu, berhijrah ke Madinah, Islam belum mengenal almanak atau penanggalan. Kalau bulan sudah, ya, ini terbukti ketika Rasulullah lahir. Maka ketika Rasulullah lahir, kapan Rasulullah lahir? Maka orang tidak menyebut tanggal, bulan, dan tahunnya, karena dalam Islam memang belum ada. Maka disebutlah Rasulullah lahir di tahun gajah. Karena saat Rasulullah lahir, itu pasukan Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara bergajahnya. Saat itu baginda Rasulullah lahir.
maka disebutlah kapan Rasulullah lahir, pada tahun gajah. Karena dalam Islam belum ada penanggalan atau almanak atau kalendernya. Kalau nama bulan sudah dikenal dari Allah ciptakan langit dan bumi, nama-nama bulannya sudah ada. Tapi kapan ini belum ditentukan. Nah, maka hadirin sekalian, pada zaman di era kekhalifahan Umar bin Khattab, nah mereka ya terpikir untuk tertib administrasi, untuk tahu kapan tanggal masuk, tanggal keluar dan seterusnya. Maka ada ide untuk menetapkan tahun 1 dalam Islam itu. Maka para Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk diajak bermusyawarah, diminta usulan atau ide atau gagasannya, dimulai dari mana kita akan menetapkan tahun 1 dalam Islam. Muncul usulan di awal. Usulan pertama adalah bagaimana kalau kita tetapkan saat lahirnya Nabi. Setelah diteliti, dianalisa, dicari tahu ini apa keutamaannya saat Nabi lahir, apa dampak besarnya, pengaruh besar terhadap dakwah. Ternyata nggak banyak memberikan pengaruh, serta hal-hal besar yang terjadi pasca Rasulullah dilahirkan. Dan ini juga bahaya. Kalau ditetapkan tahun 1 Islam itu saat lahirnya Rasulullah, maka nanti ulang tahun terus nanti, milad terus nanti. Enggak ditetapkan seperti itu aja. Sekarang kita sering, kaum muslimin itu sering mengadakan ulang tahun. Ya, itu yang bukan budaya dari kita. Kalau anak lahir, cucu lahir, yang dihidupkan lilin, tiup lilinnya dan nyanyi panjang umurnya, panjang umur dan seterusnya. Bukan tidak boleh, silahkan. Milad merayakan hari kelahiran, tapi diisi dengan ibadah, diisi dengan rasa bersyukur kepada Allah, diisi dengan bersodakoh dan seterusnya, itu bagus. Tapi yang tiup lilinnya itu yang dilarang dalam Islam. Kita tidak mengenal itu, dan itu bukan dari budaya dari kita umat Islam. Tapi kalau undang jiran tetangga, undang fuqara wal masakin, bersodakoh di sana, pulang dikasih ini, doakan anak kami, diminta doa cucu kami supaya dia menjadi, nah itu bagus. Undang tetangga, ajak makan-makan, pulang dikasih sodakoh. Kayak semalam Pak Burhan ya. Nah itu usul pertama tidak diterima, tidak masuklah kira-kira. Usul kedua, bagaimana kalau tahun 1 penanggalan dalam Islam ini ditetapkan saat Nabi pertama sekali menerima wahyu. Dikaji lagi, ditelaah lagi, diamati lagi apa dampaknya setelah menerima wahyu, perkembangan umat Islam dan seterusnya. Hal-hal besar terjadi pasca menerima wahyu, dan ternyata tidak ditemukan banyak hal yang luar biasa terjadi, dan dampak dakwah ketika Rasulullah menerima wahyu itu pengaruhnya serta dampaknya tidak banyak. Justru sahabat-sahabat generasi awal menerima Islam itu justru dalam tekanan, ancaman dan intimidasi ya, dari kafir Quraisy. Justru setelah mereka menerima Islam tidak terjadi kemudahan di dalam mengamalkan agama. Justru dalam pengawasan, dalam intimidasi dan dalam ancaman. Ya, dalam ancaman kafir Quraisy. Ternyata usulan itu tidak diterima. Maka masuk usulan lagi dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengusulkan bagaimana kita tetapkan tahun penanggalan dalam Islam, tahun 1 dalam Islam. Kapan dimulai penanggalan itu? Dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Dan ketika ini dianalisa, ketika ini dilihat perkembangannya, dampak dan pengaruh terhadap umat Islam pasca hijrah, baru ini ditemukan ternyata mengalami Islam, dakwah dan perkembangannya mengalami hal yang luar biasa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Maka disepakatilah, disinilah akan ditetapkan tahun 1 dalam Islam. Apa yang akan diambil? Semangat perubahannya. Nah, jemaah sekalian, ini bisa ketika diteliti, ketika dianalisa, ketika dilihat dan dikaji, bagaimana dakwah setelah Rasulullah hijrah. Dan ternyata mengalami perkembangan yang luar biasa. Kalau kita ambil sejarah singkatnya jemaah sekalian, saat Rasulullah mengutus muhajir utama ya, sedang disebut pakai bahasa Jawa ini, orang yang pertama kali diutus hijrah, yaitu Mus'ab bin Umair. Jadi 1 tahun lebih sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah,
sudah mengutus sahabat, yaitu anak muda dalam Islam ketika itu, yang memiliki kecakapan diplomasi, kecakapan pemikiran dan dialog, sebagaimana sebuah bukti ketika beliau dakwah di Madinah dan mendakwahi para pemuda di sana tidak menerimanya dan dia dikepung, diancam dan akan dibunuh. Apa argumentasi beliau? Duduk dulu, dengarkan dulu apa yang kami sampaikan. Kalau nanti ada kebaikan yang bisa diterima, maka terima dia. Kalau nanti dari apa yang kami sampaikan itu bertentangan dan akan merusak persaudaraan di Madinah, membawa ketidakbaikan, maka silahkan tinggalkan saya dan boleh usir saya dari tempat ini. Jadi saat ia dikepung oleh para pemuda Madinah, dia tidak ada rasa takutnya. Tapi berani bukan yang ini, tapi dia berargumentasi, berdiplomasi. Dengarkan dulu, coba Anda perhatikan dulu apa yang saya bawa, apa yang saya sampaikan. Kalau memang merusak persaudaraan, akan membawa keburukan pada kaum ini, saudara-saudara di Madinah, mungkin ya oke, jangan Anda terima. Dan kalau nanti apa yang saya sampaikan membawa kebaikan dan seterusnya, maka tolong diterima dan seterusnya. Terjadilah seperti ini. Maka ketika mereka mendengarkan diceritakan tentang Islam dengan begitu indahnya, keindahan Islam dan seterusnya, bagaimana sebelum dia datang Rasulullah membawa dan seterusnya, Masya Allah, maka mereka menerimanya. Bukan langsung masuk Islam, tapi silahkan. Ternyata tidak ada gangguan. Yang dia sampaikan tidak akan merusak persaudaraan di Madinah dan seterusnya. Tidak akan terjadi pertentangan dan perperangan, perpecahan di antaranya. Bagi yang mau silahkan terima, bagi yang tidak silahkan tinggalkan. Kira-kira seperti itu. Baru berikutnya, tidak lama setelah itu hijrahlah para sahabat. Duluan sebelum Rasulullah. Yang jumlah para sahabat itu tidak jelas hitungan persisnya, tapi kurang dari 150 orang. Baru nanti Rasulullah dan Abu Bakar itu hijrah, totalnya ketika itu dianggaplah digenapkan di angka 150 saat pertama kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nah, saat Rasulullah hijrah ke Madinah, seluruh rumah di Madinah itu sudah didakwahi oleh Mus'ab bin Umair. Walaupun belum semuanya masuk Islam, tapi sudah tersampaikan semua. Dan menurut riwayat, setiap rumah sudah ada satu yang menerima Islam. Nah, saat Rasulullah tiba, nah itulah yang kita kenal di sini jadi marhaban, dan itulah sambutan gembira ketika Rasulullah tiba di Madinah. Mereka sambut dengan Tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Itu bentuk kegembiraan para sahabat Ansor yang sahabat-sahabat yang sudah duluan hijrah menyambut datangnya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Singkat kisah, nah saat tahun pertama di Madinah itu jumlahnya segitu. Saat awal-awal hijrah ke Madinah, para sahabat jumlahnya kurang lebih seperti itu. Dan saat perang pertama, pertempuran pertama saat sudah di Madinah, itu perang Badar, jumlah kaum muslimin 333 orang menghadapi 1000 orang. Kami sih lihat dari jumlahnya saja. Berikutnya ada perang keduanya, jumlah kaum muslimin menghadapi kafir Quraisy sudah di angka 1000 orang. Menghadapi 3000 orang. Dan pada perang yang ketiganya, sudah perang Badar Kubronya, itu kaum muslimin sudah berjumlah 3000 orang menghadapi 10.000 orang. Lihat dahsyat perkembangannya dalam 3 tahun, dari 150 jadi 333, jadi 1000 orang, dan perang berikutnya lagi sudah 3000 orang menghadapi 10.000 orang. Dan kita lihat saat akhir masa dakwah Rasulullah pada tahun ke-8 menjelang ke-9 di Madinah, dan mereka akan menunaikan ibadah haji wada, ya, menunaikan haji wada ketika itu, jumlah kaum muslimin yang berangkat bersama Rasulullah sudah di angka 100.000 orang. Kebayang ini? Saat tahun pertama, bagaimana 13 tahun di Mekah, pengikutnya tidak lebih dari 150 orang. 13 tahun. Tapi begitu hijrah ke Madinah, tahapan dakwah yang dilakukan, perkembangan kaum muslimin, penerimaan dakwah, dan sebaran Islam mengalami perkembangan yang luar biasa. Maka semangat hijrah inilah yang menetapkan tahun baru dalam Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Maka dikenallah dalam tahun Islam ini tahun baru Hijriyah atau hijrah. Saat diambil dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bulannya itu di bulan tetap di Muharram yang bulan pertama. Jadi itu cuma sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Nah, ini sepenggal kisahnya. Namun semangat hijrah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan di penghujung kultum ini,
Kita lihat bagaimana kondisi Jazirah Arab sebelum Islam itu datang. Baru kita bisa ketangkep ya. Hijrah apa yang membuat terjadinya perubahan besar-besaran, bukan hanya Mekah dan Madinah, tapi Jazirah Arab. Bagaimana kondisi Mekah dan Jazirah Arab serta dunia sebelum Islam datang. Sebelum Rasulullah menerima wahyu mendakwahkan Islam. Zaman itu disebut dengan kondisi dengan zaman jahiliyah. Itu sederhananya, simple, mudah kita ingatnya. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena pada zaman itu bukan hanya di Jazirah Arab, seantero dunia, seluruh dunia mengalami kerusakan yang luar biasa. Kerusakan moral, kerusakan kepribadian. Agama itu sudah terjauh dari mereka, kaum ini, para ini kaum umat ketika itu sudah jauh dari nilai-nilai agamanya. Sehingga pada waktu itu terjadi apa? Kerusakan moral yang terparahnya. Ya, yang kuat akan berkuasa, yang lemah akan tertindas dan akan teraniaya. Ya, perempuan hanya tak ubah, hanya sekedar pemuas nafsu belaka bagi kaum laki-laki. Kehidupan yang nanti yang ukhuwah dan persaudaraan, yang kuat akan menjadi berkuasa, yang lemah akan tertindas. Persoalan diselesaikan dengan kekuatan, dengan fisik, dengan pertarungan. Yang menang akan kuat, akan bertahan, yang lemah akan tertindas dan akan menjadi budak di sana pada saat itu. Nah, inilah kerusakan yang luar biasa. Penyembahan terhadap Tuhan juga pun terjadi, mengalami hal yang luar biasa, puncak kerusakannya. Mereka buat sendiri Tuhan, mereka yasa sendiri bentuk Tuhannya, bahan bakunya tergantung kemampuan mereka, ada yang terbuat dari tepung dan seterusnya, sehingga saat mereka lapar Tuhannya dimakan dan seterusnya. Ini mengalami kerusakan pemikiran, kerusakan akhlak, kerusakan moral yang luar biasa. Maka saat itu Islam datang. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah al-Islam atau agama ini. Singkat kisah, maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Yang semula dikenal dengan jahiliyah, segala rusak, moral rusak, akhlak rusak, kepribadian rusak, ya hubungan persaudaraan rusak, yang kuat akan berkuasa, yang lemah akan tertindas dan seterusnya. Begitu Islam datang, dakwah disampaikan, Islam mereka terima, Islam diyakini, dan Islam menjadi warna, menjadi panduan dalam kehidupan ketika itu. Maka dalam waktu yang rentang waktu yang begitu singkat, kurang dari 23 tahun, maka yang tadi zulumatul jahiliyah mampu berubah kepada ila nuril Islam, kepada cahaya Islam, kepada kehidupan yang harmoni, kepada hidup penuh dengan cinta dan kasih sayang, penuh dengan kedamaian, persaudaraan hidup yang tidak ada yang rendah dan hina di mata Tuhan. Semua sama karena di hadapan Allah adalah karena iman. Tidak ada perbudakan di sana dan seterusnya. Tidak ada perbudakan terhadap kaum wanita. Wanita dimuliakan dan seterusnya. Maka terjadilah perubahan kehidupan yang luar biasa. Maka disebut dengan minaz zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Dan itu terjadi dalam rentang waktu 20, kurang dari 23 tahun. Sepertiga dunia sudah mendapatkan keindahan dalam hidup menjadi seorang muslim. Apa yang merubah mereka? Dan begitu dahsyat perubahannya, ya tidak lain yang merubah mereka adalah agamanya, iman mereka. Agama mereka terima, dakwah sampai kepada mereka, mereka imani ini agama, dan agama menjadi warna dalam kehidupannya, mewarnai menjadi panduan dalam kehidupan, maka terjadilah perubahan besar itu. Jemaah sekalian, hari ini kondisi terbalik berbanding itu. Kaum muslimin mungkin sudah Islam agamanya, tapi agama belum merubah hidup kaum muslimin hari ini. Secara keseluruhan ya, secara besarnya, secara makronya. Kenapa? Apa penyebab hari ini agama tidak merubah kehidupan mereka? Karena agama hari ini baru sebatas identitas. Baru sebatas identitas, akte kelahiran, kartu keluarga, berupa KTP saya Islam. Tapi Islam belum menjadi nilai yang mewarnai kehidupannya. Kenapa? Karena kaum muslimin hari ini mereka jahil tentang agamanya. Kaum muslimin hari ini mereka tidak berilmu tentang agamanya. Minim pengetahuan, minim ilmu tentang agama itu sendiri. Sehingga agama hari ini baru sekedar hanya identitas, belum menjadi warna yang mewarnai pemikiran, mewarnai kolbu dan jiwanya, mewarnai aktivitas dalam kehidupannya. Agama baru sekedar
identitas. Jadi mohon maaf jemaah sekalian, kalau di luar sana orang akan melihat Islam itu, mereka tidak baca Quran, tidak baca hadis, tapi yang akan dilihat adalah pribadi-pribadi kaum muslimin. Tampilan kita itu yang dilihat orang di luar sana. Jadi jemaah sekalian, indahnya Islam belum tampil hari ini, terbalik dengan kondisi ketika Rasulullah mendakwahkan Islam, mereka jahiliyah, dakwah disampaikan, Islam mereka pahami, Islam mereka yakini, Islam mereka amalkan, dan Islam menjadi panduan dan tuntunan dalam kehidupan, sehingga berubahlah masyarakat menjadi masyarakat yang luar biasa ketika itu. Nah hari ini kebalikannya, kita sudah Islam tapi jahil dengan agamanya. Status agama sudah Islam, tapi tidak ngerti, tidak paham, tidak berilmu, sehingga dengannya tidak amalkan agama dalam kehidupan. Ini terjadi. Apalagi anak-anak zaman now ini. Anak-anak zaman now ini agak sulit mengajaknya untuk kita berikan dakwah terhadap agama ini. Jangankan yang anak-anak zaman sekarang, yang orang tuanya juga, di tengah-tengah kaum muslimin ini, banyak terjadi rendah atau minimnya pengetahuan agama, sehingga agama itu tidak menjadi warna dalam kehidupan pribadi dan rumah tangganya. Kalau kita analisa lagi, apa penyebabnya? Banyak faktor terjadinya jahil, lemahnya terhadap pengetahuan terhadap agama. Satu, kedua orang tua dulu tidak mengajarkan agama dengan baik karena keterbatasan ilmunya. Dua, dia tidak undang ustadz ke rumah atau datang ke rumah ustadz untuk belajar, itu pun juga enggak. Ikut kajian Islam, tidak. Ya, ikut majelis taklim, enggak. Baca buku agama, tidak. Mondok, ya enggak. Ya enggak, apalagi mau mondok dan seterusnya. Sehingga hadirin sekali, baca buku agama pun tidak. Jangan-jangan di rumah kaum muslimin banyak di antaranya yang tidak memiliki buku-buku tentang agama. Al-Quran hanya sekedar pajangan. Atau Al-Quran sudah ada yang sudah lapuk di rumah. Itu pun jarang dibaca. Sehingga bagaimana Islam itu akan menjadi warna dan mewarnai kehidupan kaum muslimin. Bagaimana akan menghijrahkannya dari zulumat, dari kegelapan, dari maksiat kepada taat, dari kufur kepada keimanan, dan seterusnya. Karena bagaimana akan menghijrahkannya? Sementara yang membuat hijrah seseorang itu, berubahnya seseorang itu karena iman atau pengetahuan agamanya. Dan tidak akan mungkin orang hijrah dari kebaikan, dari keburukan kepada kebaikan, kecuali hijrahnya itu karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hijrah sesungguhnya. Bagaimana kita bisa hijrah, meninggalkan keburukan dari zulumat, dari jahiliyah kepada kepada kepengetahuan, dari syirik kepada ke tauhid misalnya, dari maksiat kepada taat, dari kekufuran kepada keimanan, dan seterusnya. Tidak akan mungkin terjadi hijrah itu ketika kaum muslimin tidak meningkatkan pengetahuan terhadap agamanya, meningkatkan iman dengannya. Iman meningkat, jadi ada hubungannya jemaah sekalian. Orang akan semangat beribadah ketika imannya kuat. Tidak mungkin orang akan semangat beribadah ketika imannya lemah. Iman yang kuat itu akan hadir dengan pengetahuan agama yang ada dalam dirinya. Pengetahuan agama akan ada dengan dia meluangkan waktu untuk belajar. Dan tidak mungkin dia akan tiba-tiba memiliki pengetahuan agama yang baik tanpa ia ikut belajar atau ikut kajian. Tidak mungkin. Karena agama itu adalah sesuatu ilmu. Ya, bukan sesuatu yang ujuk-ujuk karena bapaknya soleh dia jadi orang baik. Enggak. Karena hidayah itu perlu dijemput. Nah, menjemput hidayah saat ini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri kami pribadi. Semangat hijrah, ya semangat perubahan. Jadi la hijratu illa ziyadatul khair. Tidak ada hijrah bagi seseorang kecuali dia meningkatnya kebaikan pada dirinya. Upaya meningkatkan kebaikan, tingkatkan pengetahuan dan pemahaman kita terhadap agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.